Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya kenapa orang lain gampang sekali mendapatkan kekayaan, keberkahan, dan kelimpahan? Dan merenungkan satu pertanyaan sederhana, namun mampu mengguncang dasar kesadaran kita. Jika Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, lalu mengapa kita sering merasa kekurangan? Pertanyaan ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi cermin yang memantulkan keadaan batin manusia di zaman ini. Padahal sejak awal penciptaan, Allah telah menitipkan sesuatu yang sangat besar di dalam diri setiap manusia, potensi, kelimpahan, kekuatan, dan kemampuan untuk tumbuh tanpa batas. Namun mengapa yang dirasakan sering sebaliknya? Mengapa perasaan sempit lebih kuat daripada rasa cukup? Mengapa langkah terasa berat padahal jalan terbentang luas? Dan mengapa hidup terasa seperti perjuangan yang tak ada habisnya? Ketika direnungkan lebih dalam, bukan karena kurangnya nikmat, bukan karena sempitnya rezeki, dan bukan karena semesta menutup pintu. Seringkali yang membentuk tembok besar itu adalah ego. Ego yang membuat manusia lupa bahwa Allah telah memberi modal kelimpahan jauh sebelum memberi ujian kehidupan. Ego yang membuat mata lebih sering melihat kekurangan daripada potensi. Ego yang membuat pikiran mendengar dunia berteriak tidak bisa, sehingga cahaya keyakinan yang lembut perlahan meredup. Betapa sering manusia merasa miskin, padahal kekuatan batin tidak pernah dicabut. Betapa sering manusia merasa kalah, padahal pintu baru sudah disiapkan. Betapa sering manusia merasa tidak layak, padahal kelayakan itu sendiri adalah anugerah yang diberikan oleh Allah sejak awal ia diciptakan. Coba direnungkan, berapa banyak impian yang hilang bukan karena mustahil diwujudkan, tetapi karena dinding ego menutup jalan sebelum langkah pertama dibuat. Berapa banyak potensi yang mati, bukan karena tidak mampu, tetapi karena hati lebih percaya pada ketakutan dibanding pada janji Allah. Padahal Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup dalam rasa sempit. Ia menciptakan manusia dengan hati yang lapang, pikiran yang luas, dan kemampuan untuk menembus batas dirinya sendiri. Tetapi dunia mempunyai cara lain dalam membentuk manusia. Dari kecil, manusia dipenuhi suara-suara yang menciptakan keraguan. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Rezeki cuma untuk orang tertentu. Hidup itu harus bertahan, bukan berkembang. Kita kecil, mereka besar. Isyarat-isyarat seperti itu perlahan mengikis keberanian, mengubah keyakinan yang kuat menjadi ketakutan yang tak terlihat, membuat manusia hidup dalam kotak-kotak buatan masyarakat, padahal hakikat dirinya adalah makhluk merdeka yang diberikan pilihan, akal, dan kekuatan oleh Allah. Lalu yang paling menyedihkan, ketika manusia mulai percaya bahwa kelimpahan itu milik segelintir orang, bukan milik semua hamba yang diciptakan dengan kasih sayang yang sama. Padahal dalam pandangan Allah, tidak ada manusia yang diciptakan kecil. Yang kecil hanyalah keyakinannya. Yang besar bukanlah masalahnya, tetapi pintu potensinya yang belum dibuka. Mari merenung lebih dalam. Jika benar Allah Maha Pemurah, jika benar rezeki telah dituliskan, jika benar potensi besar sudah diberikan, maka apa yang sebenarnya menghalangi aliran kelimpahan itu? Jawabannya ada dalam diri, bukan di luar. Temboknya bukan takdir, tapi ego. Penghalangnya bukan kekurangan, melainkan keyakinan yang tertutup oleh suara dunia. Di balik tembok itu, ada sungai ketenangan yang belum disentuh, ada keberanian yang belum dibangunkan, ada rezeki yang belum ditarik, ada jalan yang belum dilalui, dan ada cahaya yang menunggu untuk kembali dikenali. Pembahasan ini mengajak hati kembali pada satu kesadaran, bahwa manusia tidak pernah kekurangan. Yang kurang hanyalah kemampuan untuk melihat betapa kayanya diri ini sejak awal Allah menciptakannya. Jika tembok itu runtuh, jika kesadaran itu bangun, jika keberanian itu muncul kembali, maka segala yang dibutuhkan, rezeki, peluang, kedamaian, kekuatan, akan mengalir seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Dan dari titik inilah perjalanan baru dimulai. Perjalanan untuk mengingat kembali kekayaan batin yang lama tertidur dan membuka pintu kelimpahan yang sudah disiapkan oleh Allah sejak manusia pertama kali diciptakan. Ketika membicarakan kekayaan, seringkali pikiran langsung tertuju pada harta, uang, atau sesuatu yang bisa dilihat dan dihitung. Namun, kekayaan sejati yang telah Allah titipkan jauh lebih luas, lebih dalam, dan tidak pernah bisa dicuri oleh siapapun. Kekayaan sejati bukan angka, bukan benda, bukan sesuatu yang berada di luar. Kekayaan sejati adalah kemampuan batin yang ditanamkan oleh Allah ke dalam diri setiap manusia sejak awal ia diciptakan.
Coba renungkan perlahan sebelum manusia mengenal dunia, sebelum mengetahui kata sulit dan mudah, sebelum disentuh oleh rasa takut dan keraguan. Allah sudah memberi manusia akal yang dapat membedakan, hati yang dapat merasakan, dan kesadaran yang dapat menuntun langkah. Di dalam diri setiap manusia ada gudang kekayaan yang sering tidak disadari keberadaannya. Pertama adalah kekayaan berupa akal. Akal yang membuat manusia mampu menciptakan, merencanakan, menyusun, dan menafsirkan setiap peristiwa. Berkat akal, manusia bisa keluar dari kesulitan, bisa menemukan jalan baru, bahkan bisa mengubah arah hidupnya kapan saja. Kedua adalah kekayaan berupa hati. Hati yang dapat merasakan arah mana yang benar, mana yang lurus, mana yang membawa kedamaian. Ketika hati tenang, keputusan menjadi jernih. Ketika hati lapang, langkah menjadi ringan. Dan ketika hati bersandar pada Allah, seluruh ketakutan kehilangan kekuatannya. Ketiga adalah kekayaan berupa tekad. Tidak ada makhluk di bumi yang diberi kemampuan untuk bangkit berulang kali seperti manusia. Setiap kegagalan dapat menjadi batu loncatan. Setiap jatuh dapat menjadi awal yang baru. Disinilah kekayaan besar itu bersemayam. Tekad yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun selain pikiran manusia sendiri. Keempat adalah kekayaan berupa imajinasi dan kreativitas. Imajinasi adalah pintu menuju kemungkinan. Kreativitas adalah jembatan menuju kenyataan. Dengan dua kemampuan ini, manusia dapat membangun kehidupan yang belum pernah ada sebelumnya. Sesuatu yang hari ini dianggap mustahil, besok bisa menjadi kenyataan berkat kemampuan yang telah diberikan oleh Allah ini. Kelima adalah kekayaan berupa kesempatan. Setiap hari, Allah membukakan banyak pintu kecil yang sering terlewat karena pikiran terlalu sibuk memikirkan masalah. Padahal kesempatan itu dapat tumbuh menjadi jalan besar jika manusia mau melihatnya. Kelimpahan bukan datang dalam bentuk emas, tetapi dalam bentuk peluang yang menunggu untuk diambil. Keenam adalah kekayaan berupa ruh yang selalu tersambung kepada sumbernya. Selama ruh itu hidup, selama napas masih keluar masuk, selama kesadaran masih berdenyut, maka hubungan dengan Allah tidak pernah putus. Dan selama hubungan itu hidup, manusia tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjuangannya. Namun sayangnya, kekayaan-kekayaan besar ini sering tidak terlihat karena tertutup oleh pilihan untuk melihat hidup hanya melalui kacamata dunia. Padahal dunia tidak pernah sanggup menggambarkan betapa besar potensi yang sudah ada di dalam diri. Ketika manusia lupa pada kekayaan batinnya, dirinya merasa kecil, merasa kurang, merasa tidak layak. Bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi karena lupa apa yang sebenarnya telah dimilikinya sejak awal. Dan disinilah letak keajaiban terbesar. Ketika manusia mulai mengenali kekayaan sejatinya, kehidupan berubah tanpa harus menunggu apapun dari luar. Hati yang dulu sempit menjadi lapang, pikiran yang dulu penuh keraguan menjadi lebih berani, langkah yang dulu berat menjadi ringan, rezeki yang dulu terasa jauh menjadi dekat. Semua perubahan itu terjadi bukan karena dunia berubah, tetapi karena manusia mengizinkan dirinya melihat apa yang sebenarnya telah Allah siapkan, sebuah potensi tak terbatas yang hanya menunggu untuk dihidupkan. Dengan menyadari kekayaan sejati ini, manusia tidak lagi merasa kekurangan. Karena tahu bahwa yang mahal bukan apa yang dimiliki, tetapi kemampuan untuk mencipta dan bertumbuh setiap hari. Di titik inilah manusia mulai menyadari, kelimpahan bukan sesuatu yang dicari jauh-jauh, tetapi sesuatu yang sudah lama ada di dalam diri, menunggu untuk dikenal kembali. Setelah memahami bahwa kekayaan sejati sudah ditanamkan oleh Allah jauh di dalam diri, muncul satu pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Jika semua potensi sudah diberikan, mengapa kelimpahan belum juga mengalir? Disinilah manusia sering lupa bahwa yang paling menghalangi bukan dunia, bukan nasib, bukan orang lain, tetapi sesuatu yang tumbuh dalam diri tanpa disadari, yaitu ego. Ego bukan musuh yang tampak. Ia tidak berteriak, tidak muncul sebagai ancaman. Ia hadir dalam bentuk bisikan halus, pikiran kecil dan perasaan yang samar, tetapi kekuatannya mampu membangun tembok yang sangat tebal antara manusia dan kelimpahan yang telah Allah siapkan. Ego membuat manusia lebih mudah melihat kekurangan daripada potensi, lebih fokus pada rasa takut daripada harapan, lebih percaya pada keraguan daripada pada janji Allah. Coba renungkan bagaimana ego bekerja. Ketika muncul keinginan untuk melangkah, ego berkata, nanti saja, belum mampu, belum siap. Ketika lahir niat untuk memperbaiki hidup,
Ego berbisik, apa gunanya? Dunia tidak peduli. Ketika peluang terbentang di depan mata, ego menahan, bagaimana kalau gagal? Begitulah cara ego membangun temboknya. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keraguan kecil yang ditanam berulang-ulang. Sehingga lambat laun manusia percaya bahwa dirinya terbatas. Padahal Allah menciptakan diri ini untuk melampaui batas. Ego juga membuat manusia sibuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih mudah, lebih indah, lebih cepat maju. Dan ketika perbandingan itu terus dilakukan, rasa syukur perlahan hilang, digantikan oleh perasaan tidak cukup. Padahal syukur adalah pintu kelimpahan, dan ketika pintu syukur tertutup, aliran rezeki ikut mengecil tanpa disadari. Ego juga membuat manusia ingin diakui, ingin dipuji, ingin dihargai. Dan ketika dunia tidak memberikan itu, perasaan kecewa tumbuh, seolah kebahagiaan bergantung pada penilaian manusia, bukan pada nilai yang Allah berikan. Ketika keinginan untuk tampak sempurna menguasai diri, langkah menjadi berat, hati menjadi gelisah, dan jiwa kehilangan arah. Ada saatnya ego berkata, jika tidak bisa sempurna, lebih baik tidak mencoba. Dan di titik inilah banyak potensi berhenti berkembang, bukan karena tidak mampu, tetapi karena ego lebih kuat dari keberanian. Ego juga menciptakan suara palsu tentang kekayaan, meyakinkan bahwa keberlimpahan harus didapat dengan membuktikan diri kepada dunia. Padahal kekayaan yang sejati justru hadir ketika hati selaras dengan Allah, bukan ketika manusia sibuk mengejar pengakuan dari sesamanya. Lalu bagaimana ego ini menjadi tembok kelimpahan? Karena kelimpahan mengalir melalui pikiran yang lapang, hati yang tenang, dan jiwa yang terbuka. Sedangkan ego mengeraskan hati, menyempitkan pikiran dan menutup pintu jiwa. Ketika pikiran sempit, peluang yang besar pun tampak kecil. Ketika hati keras, nasihat yang lembut pun terdengar seperti ancaman. Ketika jiwa tertutup, tanda-tanda dari Allah yang seharusnya menjadi petunjuk terasa seperti kebetulan semata. Ego membuat manusia hidup dalam rasa takut, padahal Allah tidak menciptakan ketakutan. Ego menciptakan rasa ragu, padahal Allah menurunkan keyakinan. Ego menciptakan perasaan tidak layak, padahal Allah menciptakan setiap manusia dengan kehormatan. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi ego membisiki bahwa manusia hanya biasa-biasa saja. Allah menuliskan rezeki untuk setiap hambanya. Namun ego berkata bahwa rezeki orang lain lebih mudah daripada rezeki sendiri. Allah membuka pintu setiap hari, tetapi ego memilih untuk melihat dinding, bukan pintu yang sebenarnya ada. Jika tembok ego tetap berdiri, maka sebanyak apapun kekayaan batin yang dimiliki, tidak akan terasa. Seperti seseorang yang memiliki mata, namun menutupnya, bukan karena buta, tetapi karena memilih tidak melihat. Namun saat manusia mulai mengenali ego, bahkan sedikit saja, tembok itu mulai retak. Keberanian muncul, kemampuan lama bangkit kembali, dan aliran kelimpahan yang selama ini tertahan mulai mencari jalannya. Kesadaran terhadap ego bukan untuk memusuhinya, tetapi untuk memahami bahwa manusia bukan ego itu. Manusia adalah jiwa yang jauh lebih luas, lebih tenang, dan lebih kuat daripada suara yang menakut-nakuti dari dalam. Ketika kesadaran itu hadir, ketika tembok ego mulai runtuh, maka manusia akan mulai merasakan apa yang selama ini disediakan oleh Allah. Ketenangan, peluang, rezeki, dan kekuatan yang tidak pernah habis. Jika potensi sudah diberikan oleh Allah, dan tembok ego adalah hambatan dari dalam, maka ada satu lapisan lain yang membentuk manusia dari luar, yaitu lingkungan sosial. Sejak kecil, manusia tumbuh bukan hanya dari apa yang didengar, tetapi juga dari apa yang dilihat, apa yang diyakini masyarakat, dan apa yang terus-menerus ditanamkan oleh lingkungan di sekitarnya. Tanpa disadari, lingkungan sosial membentuk pola pikir, membentuk cara melihat hidup, bahkan membentuk batas yang sebenarnya tidak pernah dibuat oleh Allah. Coba renungkan perjalanan hidup sejak awal. Sejak kecil manusia sering disuguhi kalimat seperti, jangan berharap terlalu tinggi. Hidup itu keras, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Rezeki itu hanya untuk orang tertentu, atau yang paling halus. Terimalah nasib, ini bagian hidup. Kalimat-kalimat seperti ini tampak sederhana, tetapi ketika diulang bertahun-tahun, ia berubah menjadi keyakinan yang mengikat langkah. Padahal Allah tidak pernah membatasi siapapun. Yang membatasi adalah cara manusia melihat dirinya melalui kacamata masyarakat. Lingkungan juga menciptakan kompetisi palsu.
Manusia dididik untuk percaya bahwa hidup adalah lomba, bahwa rezeki itu seperti kue yang hanya sedikit, dan jika orang lain mendapat bagian besar, maka bagian sendiri menjadi lebih kecil. Padahal, rezeki bukan kue yang terbagi-bagi. Rezeki adalah aliran. Jika satu pintu tertutup, Allah membuka pintu lain. Jika satu jalan sempit, Allah melapangkan jalan yang lebih luas. Dan rezeki setiap hamba tidak mengambil bagian siapapun. Namun lingkungan menanamkan ilusi kekurangan sehingga setiap orang sibuk berlomba, sibuk takut tertinggal, sibuk mengamankan miliknya, padahal Allah telah memberi hak yang sama kepada setiap jiwa. Hak untuk tumbuh, hak untuk maju, hak untuk berubah, dan hak untuk meraih keberlimpahan. Lalu muncul pertanyaan besar. Jika semua manusia diberi hak yang sama, mengapa terlihat seolah-olah ada yang jauh di depan dan ada yang tertinggal jauh di belakang? Jawabannya bukan pada perbedaan takdir, melainkan pada perbedaan bentuk lingkungan yang membentuk manusia. Ada yang tumbuh di lingkungan yang penuh dukungan, ada yang tumbuh di lingkungan yang penuh ketakutan, ada yang dibesarkan dengan keyakinan kuat, ada pula yang setiap hari diberi ketidakpastian. Lingkungan sosial seperti tanah, jika tanah subur benih tumbuh lebih cepat, jika tanah keras benih butuh waktu lebih lama untuk menembus permukaannya. Tetapi satu hal penting yang harus disadari, benihnya tetap sama, potensinya tetap sama, kemampuannya tetap sama, dan hak yang Allah berikan tetap sama. Perbedaan hasil bukan karena benih yang berbeda, tetapi karena kondisi yang membentuk selama perjalanan hidup. Lingkungan juga menciptakan ilusi perpisahan, ilusi bahwa manusia berada dalam kelompok-kelompok terpisah, golongan kaya dan golongan miskin, golongan pintar dan golongan biasa, golongan kuat dan golongan lemah. Padahal Allah tidak pernah memisahkan manusia menjadi golongan-golongan seperti itu. Yang membangun tembok tersebut adalah manusia sendiri, lewat struktur sosial, lewat perbandingan, dan lewat anggapan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh label yang diberikan masyarakat. Perasaan terpisah ini membuat manusia lupa bahwa yang datang dari tanah adalah sama, yang hidup di bawah langit yang sama, yang bernafas dari udara yang sama, yang kembali kepada Allah yang sama. Tidak ada yang benar-benar lebih rendah, tidak ada yang benar-benar lebih tinggi. Yang membedakan hanyalah bagaimana manusia merawat potensi yang sudah diberikan. Ilusi perpisahan membuat manusia melihat sesamanya sebagai pesaing. Padahal setiap jiwa sebenarnya sedang menempuh perjalanan yang sama. Perjalanan menuju pengenalan diri, perjalanan menuju kesadaran, perjalanan untuk kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Jika ilusi perpisahan ini memudar, manusia akan menyadari bahwa kesuksesan orang lain tidak mengurangi takdir siapapun, bahwa kelimpahan orang lain tidak mengambil jatah rezeki siapapun, dan bahwa setiap manusia memiliki pintunya masing-masing tanpa perlu saling berebut, karena pemberian Allah tidak pernah habis dan tidak pernah tertukar. Lingkungan sosial mungkin membentuk pola keterbatasan, tetapi kesadaran bisa membongkarnya. Ketika manusia sadar bahwa dirinya tidak terpisah, bahwa dirinya diberi hak yang sama, bahwa potensi dalam dirinya tidak pernah hilang, maka tembok buatan sosial itu mulai runtuh. Dan saat tembok itu runtuh, manusia mulai melihat kehidupan dengan cara yang baru. Melihat sesama sebagai saudara, melihat dunia sebagai ladang, melihat rezeki sebagai aliran yang luas, dan melihat dirinya sebagai ciptaan yang diberikan hak untuk tumbuh tanpa batas. Sobat Rumi, di titik ini kita sudah memahami bahwa rezeki bukan sekadar angka, bukan sekadar usaha, dan bukan sekadar harapan. Rezeki adalah aliran. Ia mengalir kepada jiwa yang siap menerimanya. Dan Rumi, dengan kebijaksanaannya, memberi kita beberapa kunci halus untuk membuka pintu kelimpahan itu. Pertama, membersihkan niat dari ketakutan. Banyak orang mencari rezeki dengan hati yang dipenuhi rasa takut. Takut miskin, takut gagal, takut tertinggal. Dan rasa takut adalah tembok yang menghalangi aliran berkah. Membersihkan niat berarti bergerak bukan karena panik, tetapi karena kepercayaan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, tapi pastikan hatimu tidak bergantung pada dunia, hanya padanya. Kedua, bekerja dengan cinta bukan kebencian. Rumi selalu mengajarkan bahwa energi cinta adalah magnet paling kuat di alam semesta. Kalau kamu bekerja sambil menggerutu, sambil marah, sambil membandingkan hidupmu dengan orang lain, engkau menutup pintumu sendiri. Tapi kalau engkau bekerja dengan hati yang lembut,
dengan rasa syukur, dengan kesadaran bahwa setiap langkah adalah ibadah, maka bahkan hal kecil pun bisa menjadi jalan bagi rezeki besar. Ketiga, menjadi saluran bukan penampung. Rumi berkata, tangan yang memberi selalu berada di atas. Kelimpahan datang kepada orang yang alirannya tidak terhenti. Bukan berarti harus memberi dalam jumlah besar, memberi senyuman, memberi doa, memberi tenaga, memberi kebaikan. Itu sudah cukup membuat energi hidupmu bergerak. Karena semesta tidak bisa mengisi gelas yang tidak pernah mengalir. Keempat, menenangkan ego yang selalu kekurangan. Ego selalu berkata, kurang uang, kurang kesempatan, kurang penghargaan, sedangkan jiwa berkata, aku cukup dan aku siap menerima lebih. Ketika engkau berdamai dengan dirimu sendiri, pintu kelimpahan membuka seperti matahari yang menghangatkan bumi setelah hujan panjang. Kelimpahan lahir dari ketenangan, bukan dari ketakutan. Kelima, berani melangkah saat pintu terlihat gelap. Rumi mengajarkan bahwa pintu itu akan terbuka justru ketika kamu mengetuknya dalam keadaan tidak yakin. Itu sebabnya keberlimpahan seringkali muncul dari langkah pertama, bukan dari kepastian. Kadang Allah menunggu keberanianmu, karena berani melangkah adalah tanda bahwa hatimu percaya. Sobat Rumi, kekayaan dan kelimpahan bukan hanya milik orang lain, bukan hanya milik mereka yang terlihat lebih beruntung, lebih punya modal atau lebih punya kesempatan. Kelimpahan adalah hak setiap jiwa yang mau bangkit, membuka hati dan percaya pada perjalanan yang Tuhan berikan. Dengarkan ini baik-baik, tidak ada satupun kekurangan dalam dirimu. Yang kurang hanya keberanian untuk melihat cahaya yang sudah kamu bawa sejak lahir. Maka bangkitlah. Mulai dari langkah kecil, mulai dari hati yang lebih yakin, mulai dari rasa syukur di pagi hari, dan keberanian di malam hari. Jika hatimu berubah, hidupmu ikut berubah. Jika energimu terangkat, pintu rezekimu ikut terbuka. Dan ketahuilah, Allah selalu menuntun kepada yang mau berubah, dan selalu bersama jiwa-jiwa yang bergerak. Dan jika pembahasan ini membuat hati merasa kaya dan berkelimpahan, silakan tulis di kolom komentar. Aku siap kaya. Sebagai tanda bahwa hari ini adalah titik balik dalam hidupmu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Semoga selalu berada dalam kasih dan lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.